tahun bulan pertama dosen presentasi yang bersambung di tahun 2022. Ya. Nah ini background penelitian background atau riwayat pendidikan beliau. S1 dan S2 itu di UGM, kemudian S3 itu di Tokyo University of Agriculture and Technology. Ya. Pak, riwayat pendidikan beliau sebagai dosen jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Milan dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, dia juga sekarang menjabat sebagai Ketua Tim Konservasi Milan dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi beliau sangat ini. Jadi saya harap teman-teman sebentar perhatikan dengan baik dan bertanya memang kalau ada yang kira-kira yang masih teman-teman ingin ketahui ya. Nah hari ini beliau akan membawakan materi tentang keanekaragaman hayati fauna. Ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang berada di konservasi ya, yaitu upaya konservasi rusa di Universitas Lampung. Jadi case-nya di Lampung. Mungkin ada yang di sini yang tertarik dengan penelitian rusa, kita bisa bertanya. Baik, untuk pengisian waktu, karena kalian belum sebentar akan ujian. Jadi saya persilakan Ibu Baina waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Riki. Pak Riki ini alumni dari Belanda ya, saya alumni dari Jepang. Oh, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai Ibu Mardevi dan Bapak Riki yang pada pagi hari ini menghantarkan saya untuk hadir di hadapan Anda semua untuk melakukan kuliah umum. Mudah-mudahan kuliah umum hari ini membawa manfaat. Ya, entah hari ini atau besok atau masa yang akan datang ya. Dan tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Baina Sadri, saya biasa dipanggil Ibu Dewi ya. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tahu Mila ada di mana? Tahu? Kan ngetok kemarin, viral rektor saya. Oh iya. Itulah, rahasia itu lah ya. Dan ini salah satu anggotanya dia. Anda semua ya, ini terkait dengan jumlah populasi rusa sambar ya, rusa timur di Lampung. Jadi Universitas Lampung itu ada penangkaran rusa di sana dan dikelola oleh jurusan Kehutanan ya. Dan Ketua Tim Konservasi Universitas Lampungnya alhamdulillah dipercayakan sudah sejak 2020 itu saya. Kemudian di sana ada kematian ya, ada mati 4 ekor rusa ya, sehingga akhirnya 4 ekor rusa sambar ya. Kemudian karena rektor khawatir ya, Profesor Darmani khawatir, sehingga dibentuklah tim konservasi inilah. Nah ini di otopsi, di belek ya, bukan hanya ini ya manusia tapi juga satwa juga dibelah gitu, dan isinya kasihan ada 4 kilo plastik di dalamnya ya. Bagaimana perut yang bisa mengolah makanan, karena makanannya yang dimakan juga ada unsur plastiknya ya. Jadi dilakukan oleh tim dokter hewan di Universitas Lampung ya. Ini 4 ekor semua yang mati diotopsi karena pagi-pagi ditemukan ngambang ya, karena kita punya embung yang besar. Kemudian ini ya sejarah ya, kemudian populasi rusa, analisis habitatnya bagaimana ya, kemudian analisis kegiatan harian yang dilakukan oleh kami, kemudian ada fasilitas penangkaran dan kebijakan konservasi yang ada di Universitas Lampung. Ini metode penelitian ya yang kami gunakan. Scan sampling, sudah belajar belum? Ini semester berapa? Belum ya. Kemudian vokal animal sampling, kalau direct observation mungkin sudah ya, paling ya. Kemudian GPS method ya, biasanya kita menggunakan Garmin itu ya, GPS yang
lapangan, kemudian kita melakukan pendidikan ya. Sudah ya Pak ya, itu ya atau belum juga ya? Penginderaan jauh udah ambil belum? Sebentar ya. Sudah ya, sedang hotel ya. Kemudian sensus flora, kemudian visioner ini kemudian digunakan. Nah, kemudian sejarah. Ini urutan rektor, tapi yang sebelah kanan yang cantik itu belum rektor. Amin. Doain ya, ketawa aja. Pengelola Rusa di Universitas Lampung ya. Ini juga beliau 2 periode, Prof. Sugeng ini mengelola penangkaran. Kemudian ini Prof. Hasriyadi dengan Pak Agus Jawa mengelola. Nah ini yang pojok sebelah kiri Ananda atau sebelah kanan saya ini Profesor Karomani ya. Yang tadi saya ceritakan ya. Kemudian beliau menunjuk saya untuk menjadi tim konservasi di Universitas Lampung. Kemudian ini ada SK Dirjen yang terbit karena Unila itu sejak 2001 memiliki penangkaran rusa ya. Tapi 2009 itu expired, kemudian itu yang paling sebelah sini itu Pak Dirjen Kehutanan, Dirjen KSDH ya. Dan sekarang sedang kosong posisinya karena beliau pensiun dan dijabat oleh PLT-nya sekretaris ya Pak Tommy. Ini memberikan izin penangkaran ya. Ada Universitas Lampung untuk mengelola rusa, izin penangkaran kedua kalinya. Yang bertanya ada hadiah, saya bawa buku 5 buku ya. Siap-siap dengan pertanyaannya ya. Nanti kalau yang bertanya 6 saya kasih tumbler saya ya. Kemudian ini populasinya ya. Rusa di Unila itu ada namanya, keren kan ya namanya ya. Ini rusa-rusa yang lain. Apakah ada namanya Kiki di sini? Mana Kiki? Apa Kiki? Di sana ada Kiki. Makanya gua langsung ketawa gitu ya, pasti ada yang sama. Ada Romi, Asep, Septian. Ada yang sama di sini Yani namanya, ada Yani. Ya. Ini lahir semua di Unila ya, 5 ekor ini ya. Sejak tahun 2000 sampai 2022 ya. Kemudian ini rusanya imut ya. Ini Mas Kitno ya, apa yang pegang itu kiper ya, rusa ya. Lucu ya, tapi menyenangkan memelihara ini ya, penangkaran ini. Ini rusa Kiki. Kiki itu nama anak saya ya. Karena si Kiki ini lahir dari perutnya rusa Dewi. Dewi itu nama saya. Namanya tim penangkaran, suka-suka kasih namanya. Nah, ini dia nama-namanya di sana. Karomani itu rektor kami, Sugeng itu Profesor Sugeng, ya. Asep itu Profesor Asep, Irwan itu Profesor Irwan, Dekan Pertanian. Lucy itu Ketua LPPM Unila, Antik itu Ibu Bendahara Unila, Dewi itu nama saya. Kiki itu anaknya si Dewi, anak dari Rusa Dewi. Ya, Romi itu dosen jurusan kehutanan. Septilia itu mahasiswi yang penelitian tentang rusa di Unila. Yani itu nama ketua jurusan saya Yano. Perkiraan kalau dia lahirnya jantan, kita kasih nama Yano. Kata lahirnya betina, jadinya Yani. Gitu. Nih ada lihat, habitatnya ada 1,5 hektar di sana ya. Ada pohon mahoni, semon, ketapang, kupu-kupu, jati, soda kelapa. Sedang dendrologi kan? Dulu saya belajar dendrologi 500 nama Latin dan nama lokal harus hafal beserta herbariumnya. Sudah belum Pak? Semangat. Nah ini perbaikan habitat yang kami lakukan ya. Jadi 1,3 hektar itu pernah dibuka, ditutup, dibagi 2 gitu ya. Ternyata sesudah 3 bulan tanamannya udah tinggi-tinggi, kita buka set gitu, rusanya masuk gini. Hanya 4 hari habis tanaman. Jadi tanam 3 bulan. Artinya kita harus kasih pakan dropping terus dari luar. Ya. Kemudian ini, nah ini ilmiahnya. Ini sudah ada 10 mahasiswa saya lulus jadi sarjana kehutanan karena meneliti ya perilaku harian. Belum belajar ya Pak ya?
metode-metode scan sampling, pengalihan sampling. Ini hasilnya Anda lihat semua, agak ribet, nggak usah dijelaskan, lihat-lihat aja gitu ya. Ini dilakukan di mulai Juni, Juli, Agustus, September. Terus perilakunya ada makan, moving itu berpindah, kemudian resting itu istirahat. Tapi di aslinya itu ada urinasi itu pipis, ada defekasi itu sama yang sini bilang gitu ya, defekasi bahasa ininya, kemudian mating, kawin ya. Kalau berbentuk kita lihat adegan dia mating itu kawin ya. Rusa sama seperti kucing, rusa dinaiki lagi bisa ya. Banyak sekali atraksinya. Kemudian tanduk ya, saling beradu, jantan dengan jantan memperebutkan betina ya, sama seperti tanggal yang lainnya. Ini juga di tahun 2021, tadi tahun 2020, kemudian ini masih datanya yang 2021, ini data 2022 ya, selalu penuh frekuensi yang berbeda-beda. Tadi ada nama-namanya ya. Kalau di konservasi pasti belajar metode ini ya, insya Allah. Nah ini juga di tahun 2023 ya. Kemudian fasilitas kami masih perlu keterbatasan. Anda bisa lihat ada kandang pagar piling, ada itu 2 meter ya tingginya. Bak minum ada ya, kandang sapi, hanya kandang yang bisa dibuka tutup itu. Kemudian apalagi di sini papan informasi ada, tempat sampah, tempat parkir, tempat duduk ya. Tetapi tidak diperuntukkan secara khusus untuk melihat rusa yang tempat parkir gitu ya. Hanya semacam jalanan kemudian parkir. Ini komposisinya. Ternyata pada waktu disurvei di tahun 2020 ya, banyak pengunjung yang datang itu nggak tahu jumlah rusa di luar ya. Padahal sekarang jumlahnya ada 11 ekor. Dia ngejawabnya tuh nggak tahu gitu ya. 50% dia nggak tahu. Ini juga ya data terpidanya, mereka pengunjung biasanya keluarganya dosen, keluarganya staf karyawan, kemudian mahasiswa bawa keluarganya, bapak ibu, ponakan, cucu, anak, canggang ya dibawa begitu. Ini juga ya. Ini mahasiswi sampel yang saya tunjukkan kepada anda semua. Keren ya, kehutanan tuh gondrong gitu ya. Ini kucing nggak ada yang gondrong ya? Nggak boleh ya Pak Rizky? Boleh. Ini nggak ada kan? Cuma sekarang masih semester 3 belum berani kan? Nanti semester 5 ada tunjukkan rambutku ya. Nah ini gondrong-gondrong ya. Kemudian kebijakan, ini tim konservasi. Ya ini pembina ahli, dan ini saya ya. Saya Dewi dibantu dengan 27 orang tim konservasi di Universitas Lampung. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Baik, kita lanjutkan. Ya, siap-siap. Ada 5 penanya. Ini penganggaran biaya ya, itu di bawah rumah tangga Universitas Lampung. Ya, kemudian kalau di tahun 2020 sampai 2022 itu di bawah wakil ketua yang terkait dengan ya. Ini ada yang terkait Pak, sama ya ada ya. Kemudian ini buku-buku yang berhasil diterbitkan ya. Ada 4 buku dari Rusa ini sejak tahun 2020. Ini kajian secara online dan Oktober waktu itu. Bisa, jadi ada beberapa video juga ya. Rusak untuk anak-anak SMA di seluruh Kota Bandar Lampung ya. Kemudian ini seminar nasional 2020 Pak Rifki, kemarin kita baru ada juga di 2022 seminar nasional konservasi 2. Insya Allah bergabung di tahun depan ya Pak ya. Ya ini pemantauan tadi oleh tim dokter. Di peran mahasiswa kita sering membersihkan di posisi ini embung ya. Di belakang ini embung seperti kolam gitu ya. Kemudian ini pagarnya 2 meter ya. Dari mahasiswa bersih-bersih. Ada aja, padahal tidak boleh ada pengunjung masuk. Tapi plastik bekas plastik itu pada waktu pembangunan embung, pagar embung itu
Silakan masuk. Ini menjadi masalah sehingga didapatilah sampai 4 kilogram plastik di dalam tubuh rusa. Akhirnya banyak sekali nama-nama mahasiswa yang terlibat dan sudah jadi S. Ini pengalaman. Ini saya bawa bukunya dan siapa yang dulu dapat gambar-gambar semua. Ini hak cipta, hak kekayaan intelektual buku yang berlaku selama 70 tahun. Jadi bukunya menjadi amal jariah tim konservasi Unila yang pada 70 tahun diakui oleh Indonesia sebagai buku yang diciptakan oleh tim kami. Saya ada 15 buku hak cipta kekayaan intelektual buku. Ini juga sudah tercatat di Kemenkumham ya. Itu judulnya masih penulis utamanya masih di Profesor Romani ya. Ini dia. Jadi sudah berjalan 21 tahun Anda semua ya. Penangkaran di Unila, upaya belajar dan merupakan sebuah pengalaman dalam mengelola penangkaran ya. Kemudian peningkatan pengelolaan harus dilakukan dari aspek Tridharma perguruan tinggi ya. Kalau Pak Rifki, Bu Dr. Devi, saya itu wajib melakukan Tridharma perguruan tinggi ya, untuk kontinuitas sebagai seorang pengajar. Baik, ini urusan diri. Terima kasih atas perhatiannya dan Pak Rifki izin saya mempersiapkan di sela-sela waktu yang sangat sempit memperkenalkan untuk 5 penanya untuk mendapatkan buku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya tadi salah, waktunya begini. Mungkin kita kasih aplaus dulu untuk presentasi yang sangat menarik, singkat, padat dan cukup jelas ya, teman-teman. Jadi berdasarkan yang disampaikan Pak Dewi tadi, teman-teman ada kesempatan 5 penanya dan akan ada hadiah buku bagi 5 penanya pertama. Ya, ada yang mau nanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita bersama ya. Yang pertama, silakan. Baik, perkenalkan nama saya adalah Fitus Dimasari. Selfie. Saya ingin bertanya Ibu, mohon izin, apakah ada batasan jumlah rusa dalam satu lokasi atau penangkaran? Contohnya itu dalam satu hektar lahan, itu apakah ada batasan jumlah rusanya? Sekian. Kita langsung jawab atau Saya daya ingatnya melemah. Maaf ya, orang Lampung suka begitu ngomongnya ya. Sebetulnya 1 hektar 1 ekor. Jadi sebetulnya tidak ideal karena 1,3 hektar ada 11 ekor. Ya. Tapi ada lagi yang lebih tidak ideal di namanya Kabupaten Mesuji, itu hanya sekitar 1 hektar. Tapi ada 25 ekor ya. Begitu. Jadi satwa yang dilindungi negara tidak boleh dipotong kecuali dia sudah F3. Jadi F1 ini indukan melahirkan anak ya. Anak itu jadinya ini indukan itu F0. F1 di bawahnya anak ya berarti ya. F1 kawin lagi dapatlah F2. F2 kawin lagi itu baru boleh dibuat sate rusa. Tapi kalau ini buat sate rusa nanti lebih lagi viral lagi videonya. Gorok hewan yang dilindungi oleh negara, kasus lagi nanti ya. Jadi tidak akan pernah ada seperti itu. 1 ekor 1 rusa. Idealnya dalam sebuah penangkaran itu ada satu jantan dan 4 betina. Ini kayak manusia ya. Itu ideal. Tapi dia bisa kawin dengan sangat produktif dengan 1 jantan 4 betina. Terima kasih Devi. Ini bukunya dulu. Kemeren. Kami ya. Tolong di Alanika. Oke. Selamat ya, selamat baca ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua tadi si awalnya kedua ya. Silakan. Pokoknya kartu paling ini bukan siapa. Baik, assalamualaikum
bertanya Bu, karena sehubung karena ditemukan rusa yang meninggal itu gara-gara plastik. Jadi bagaimana tim konservasi di Unila itu menanggulangi agar hal yang sama tidak terjadi lagi? Mobility ya. Awal. Masalah dan nama rusa itu soalnya. Bagaimana mengatasinya? Kan sudah dipagar. Itu kasusnya itu pada waktu pembangunan pagar keliling umum itu, sehingga tukang itu habis makan itu dia buang aja bungkus plastiknya itu kan coklatnya ibunya, karena masih ada sisa-sisa makanan. Itu kerjaannya kami dosen sama mahasiswa jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Unila secara berkala membersihkan kandang. Tetapi karena saya sudah mati, Pak Rektor bilang, ayo harus dibentuk ini tim konservasi untuk menjaga dan melindungi rusa. Itu salah satu fungsi dari tim konservasi. Kemudian mahasiswi, Bapak Ibu dosen juga ikut selalu secara berkala. Karena dikelilingi oleh pagar 2x2 dan setiap hari Sabtu dan Minggu di Unila itu ada pasar kaget. Mereka nggak tahan kalau nggak kasih makan rusa, tapi sudah ada kreatif menyiapkan kangkung dijual, wortel dijual oleh mereka para pedagang di sekeliling itu. Jadi yang disodorkan sekarang adalah makanan-makanan suplemen buat kesehatan rusa. Insya Allah sampai hari ini belum ada yang mati lagi. Doakan selamat semua rusa di Unila. Baik, ya sini. Maaf ya bukunya ini beda-beda tahun ya, dapatnya rezeki di sini. Kalau yang ini 2020, yang ini agak bagus. Baik. Oke. Kamu ganteng sekali, semoga bisa anu gondrong ya. Tiga tadi dari Saya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lydia Natali, Bu. Yang saya pertanyakan dari yang meneliti aktivitas rusa itu. Yang saya pertanyakan, apa keuntungan dan manfaat serta tujuan dari meneliti itu, Bu? Karena kan kegiatan rusa sendiri kan random, Bu. Maksudnya kayak makan, kencingnya, poopnya juga itu kan secara maksudnya hari-hari itu mungkin akan berbeda, Bu, waktu-waktunya. Dan apa tujuannya dilakukan penelitian itu? hasil dia. Ini yang neliti ini memang orang-orang kurang kerjaan. Maksud saya karena untuk apa kata Lydia itu kurang kerjaan? Dia kalau pipis mau terserah gitu ya. Yang pertama itu sebagai database untuk tim konservasi Universitas Lampung. Kemudian juga sebagai data laporan resmi kita setiap bulannya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Lampung Bengkulu. Apakah dia sehat atau tidak dilihat dari perilakunya. Perilakunya sudah mulai tidur aja, itu berbahaya. Harus segera ada bantuan dari tim kesehatan dokter hewan di Universitas Lampung. Jadi bisa dilihat dari perilakunya apakah dia sehat atau tidak. Jadi dia kalau lagi nggak sehat kerjanya apa? Tidur ya kan tidur aja, itu berbahaya. Kalau untuk rusa hanya tidur aja kita harus ada penyelamatan. Jadi dari perilaku kita bisa tahu, kemudian bisa untuk database penelitian juga untuk data pelaporan setiap bulan bahkan ya kepada BKSDA. Apalagi ya, kenapa harus ada penelitian itu? Untuk mahasiswa belajar melakukan metode-metode, banyak metode untuk perilaku harian itu ya. Di situ disebutkan buat apalagi mau sampling dan scan sampling. Jadi bisa untuk belajar mahasiswa. Kelebihannya penangkaran kita ini bisa untuk belajar mahasiswa, dosen, untuk publikasi nasional internasional. Ya, tidak seperti di penangkaran rusa lainnya di Indonesia. Jadi sangat banyak manfaatnya. Termasuk tadi perilaku harian bisa untuk menganalisis itu. Baik, Lydia, come here. Selamat ya. Hapus dulu.
Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aliem, sering dipanggil Aldi. Jadi setelah melihat tadi dari seruan materi dari ibu, saya ada sesuatu yang mengajari Aldi. Aduh, apa tuh? Tapi itu mungkin sudah sempat disinggung pada pertanyaan kedua. Tapi daripada mengajar, mending saya tanyakan lagi lebih spesifik. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, ini kan tadi pada peristiwanya, masalahnya itu terdapat rusa yang mati karena adanya sampah plastik di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan itu karena tadi juga belum terlalu disinggung secara spesifik bagaimana cara pengelolaan rusa ini terkait dalam pemberian pakannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, mengapa dalam pembentukan tim pemeliharaan rusa ini hanya dibentuk untuk tim konservasi saja? Apakah tidak ada kerjasama dari jurusan lain, misalnya itu jurusan peternakan? Karena yang saya ketahui itu dari jurusan peternakan itu terkait masalah pakan untuk hewan itu cukup ahli di bidangnya. Yang jadi bisa saja jika adanya kerjasama antara tim konservasi ini dengan jurusan peternakan itu akan memberikan pakan yang baik dan suplemen yang baik terhadap rusa itu sendiri. Terima kasih. Sebentar, jangan dulu. Aldi ya namanya ya? Iya. Aldi saya doakan, mudah-mudahan kalau udah lulus nanti jadi dosen. Amin. Silakan duduk di. Mana nanyanya panjang banget ya. Baik ya. Kayak kita ya Pak ya, kalau terangnya lupa ya. Jadi yang pertama tadi jurusan dulu ya, jurusan. Di dalam tim konservasi itu berbagai jurusan. Ada 27 orang yang berada di bawah saya. Itu ada jurusan peternakan, ada jurusan kehutanan, jurusan biologi, jurusan kedokteran. Ada ya. Kemudian ada jurusan apa lagi ya? Kami ada 8 fakultas. Semuanya ada. Di 27 orang itu. Jadi don't worry, be happy. sudah hidupmu sudah masuk. Kemudian jam 8 pagi itu diberitakan oleh Pak Tiko tadi, baju biru tadi yang megang safety. Kemudian jam 14 dikasih makan juga, karena makan drop in dia. Karena kita buka tutup habitat, ada yang ditutup nanti 4 bulan nanti dia boleh jalan lagi ke situ. Kalau yang pakannya itu ada rumput-rumputan Pak, ada 6 jenis di buku itu. Pengalaman rusa itu ada, atau nanti bisa saya share lewat Pak Rifki bukunya sehingga Anda bisa tahu ada 6 jenis pakan alami. Kemudian pakan drop in. Kemudian ada sekitar 30 sampai 35 pakan alami yang ada di penangkaran rusa ini. Walaupun 4 hari habis. Tapi sudah kita riset ada jenis ini. Bagus pertanyaannya. Silakan ke depan. Jadi dosen. Yeay. Juga meneliti mangrove ya, ini di Lampung mangrove ya. Kayaknya di sini juga banyak mangrove ya. Ya banyak ya tanya. Aldi, calon dosen universitas. Yeay, amin. Dingin banget ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Itu tawa. Ya. Baik, silakan ya. Makasih Pak. Saya bertanya Bu, silakan saya Siki dekat untuk kehutanan angkatan 2019. Pesan saya itu Bu, bisa berbagi share sedikit ke kami bagaimana sih kan tadi dibahas terkait pola perilaku satwa rusa Bu. Jadi share bagaimana pola perilaku mereka baik dari pagi hingga tidur kembali Bu. Dan pertanyaan kedua saya itu Bu, kan dari tadi rusa yang dimiliki itu kan mati gara-gara memakan limbah sampah dari pekerja. Nah, bagaimana dari menilai ini untuk bagaimana untuk menanggulangi ini, bagaimana apa langkah-langkah yang diambil supaya tidak terjadi hal serupa karena sudah terbentuk di pas itu, bagaimana langkah ke depannya yang akan dilakukan.
Terima kasih. Ya, baik tanpa lagi. Siapa saya namanya? Thank you. Ricky. Vicky. Vicky. Di dalam kandang Unila yang penangkaran rusa yang di luar 1,3 hektar itu kandang 2 meter tingginya, sangat kokoh. Tapi di embung itu pagarnya sangat pendek. Dan rusa suka jalan-jalan di trotoar yang untuk manusia yang itu ada kesalahan dari Bapak Rektor kami sebelumnya, bukan Profesor Karomani. Kita mengakui semua karena Prof sudah marah terhadap pembangunan embung di lokasi habitat rusa. Jadi embung itu kedalamannya hampir 4 meter dan pakai semen, ya. Sehingga kalau rusa mendekat ke air dia mau berkubang itu masuk tapi tidak bisa naik lagi karena terlalu tinggi dan Curam. Seperti itu. Akhirnya kita pagar keliling. Tapi karena rusa punya tanduk, dia sering ingin naluri alaminya mau berkubang, dia selalu mendekat ke arah air. Kita pagar begini, pagarnya keliling lagi 600 meter keliling embung itu. Ininya bermain begini. Di sininya luka, badannya ada luka juga karena pagar darurat kita itu kadang sampai patah ininya tanduknya ya. Tetapi kita berjuang pagar di bagian embung itu rusak, kita pagar lagi. Baru sebulan lalu kita pagar lagi 600 hektar untuk penyelamatan supaya dia tidak mendekat ke air itu, karena kalau mendekat ke air dia pasti nalurinya ingin terjun. Kalau sudah terjun dia pasti nggak akan selamat. Embung itu terlalu dalam ya. Jadi itu perubahan habitat yang terjadi di Unila akibat proyek dari nasional yang dicurahkan ke Universitas Lampung dan di lokasi penangkaran kami. Memang tapi kami harus bagaimana caranya mengelolanya tadi ya? Yang pagar ke kemudian satu lagi apa tadi? Pola berbagi sedikit Bu, bagaimana pola kesehariannya. Ya, kalau yang dipresentasikan Bu Dewi tadi ada perilaku makan, perilaku berpindah, perilaku istirahat. Dari hasil riset ini yang paling banyak adalah perilaku istirahat. Sekitar 60% melakukan istirahat. Kemudian makan itu sudah tidak normal karena makannya itu diberikan. Itu perilakunya sudah berubah akibat Mas Tikno selalu dikasih makan 2 kali sehari. Ya, kalau kita manusia diberi makan 3 kali sehari ya. Itu sudah mendekati perilaku manusia ya. Tidak alami. Tetapi apa boleh buat? Bagaimana caranya supaya rusa itu tetap hidup? Akhirnya kita kasih makan drop-in, istilahnya makan supply ya. Kemudian perilaku defekasi. Defekasi itu tadi pembuangan feses, dan fesesnya juga diteliti. Di dalam feses itu apakah datang kumbang? Satu namanya dung beetle. Ya, dung beetle itu hewan yang makan ya feses itu secara alami. Kemudian membuat lubang-lubang di bawah. Kemudian di dalam feses itu ada mengandung biji, kemudian tumbuh menjadi suitable condition, jadi seedling. Jadi tanaman-tanaman baru di penangkaran rusa. Ya. Sungguh unik ya, dan dengan pengamatan perilaku, kemudian pengamatan macam-macam, defekasi, urinasi, itu ya bisa membuat siklus khusus ya, first seed dispersal dan secondary seed dispersal. Apalagi itu Bu Dewi ya, hewan penyebar di tingkat pertama, hewan penyebar di tingkat kedua. Kira itu nanti mudah-mudahan semakin banyak semester semakin kaya ilmu kehutanannya ya, dan saya menyiapkan kontak nomor telepon, catat 0815 78 38 pada bawah HP ya, silakan di searching nama saya. Baina Sari Dewi Image. Ada Facebook, ada IG, ada Twitter, ada Telegram, ada YouTube. Ada YouTube. Ya, ada YouTube. Di subscribe. YouTube silakan searching penangkaran rusa Unila ya, itu biasanya postingan saya.
Baik Pak, buku sini saya terakhir. Tapi ini lebih jauh nih, dapat tambah saya Pak. Saya juga pemain. Ya, kasih apa dulu? Vicky. jadi Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Amin. Belum kita tahu ya Pak ya, dari sini mahasiswa itu boleh ya. Saya kira itu Pak Riki, dan saya doakan semua anak-anak yang ada di ruangan ini khususnya mata kuliah dendrologi hutan lulus semua UTS-nya. Amin. Mudah-mudahan dengan bagus. Dan sampai jumpa di lain waktu, dan kita bisa kontak-kontak lewat WA dan bisa lewat medsos saya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kata ya, tadi ada yang namanya sama ya dengan rusak. Ya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Mari di sini ada salam himbauan nggak? Ada. Saya mau kasih ya 3 kali ya. Salam himbauan. Salam himbauan. Salam himbauan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas presentasi yang singkat, padat dan jelas yang diberikan. Semoga apa yang diberikan tadi itu dapat menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi menambah kekayaan hasanah ilmu pengetahuan teman-teman. Mungkin ada yang tertarik dengan penelitian inovasi, usaha ataupun bisa luas, mungkin bisa kontak Ibu Dewi ya kalau mau coba. Ya, jadi itu saja. Sebagai pemasuk kita juga ada penangkaran usaha. Cuma semenjak ada virus kuku dan mulut itu dibatasi, dibuat beda lagi. Jadi pengunjung nggak bisa kasih makan. Sebenarnya bisa. Jadi banyak staf dosen, pegawai yang bawa keluarganya untuk kasih makan. Dan semenjak ada penyakit itu dibatasi. Kita juga ada Ada berapa nih Pak? Aduh, kalau berapa saya kurang tahu ya. Itu sekitar 18. Nggak terlalu banyak. Saya mau berkunjung Nanti tante. Saya saudara. Terus kita juga ada taman guru di Takara itu untuk usaha gitu. Teman-teman, cuma saya nggak tahu nggak sekarang gimana sekarang. Tapi kita ada, saya nggak tahu jadinya apa ada taman tidak. Terus kita itu ada penelitian sebenarnya tentang pakan usaha dan habitat dan apa ya saya fokusnya di vegetasi. Iya, saya vegetasi. Baik, karena kita mau ujian teman-teman sebentar, jadi saya terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Telah aktif dan memperhatikan yang baik apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjut sebelah ujian ya. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Maya. Boleh saya foto bersama dulu Pak di sini. Terus mendekatkan ke sini ya. Ujian. Ya, matiin. Yang agak tinggi. Naik. Iya, tunggu Mina. Mantap. Mana Pak Riki? Balik ke saya Pak. Ya, saya mau masukin ada yang Mungkin ada yang duduk di bawah. Ah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. apa kayaknya? Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke. Ya itu Mas. Ya. Pakai kuda ya sebut ya. 1, 2, 3. Oke, yeay. Terima kasih.
you. Kan kata-kata 20 beneran ini lebih. Iya, Tante Sari tahu kok. Biasa Aisyah pernah kasih makan rusa waktu sebelum sakit. Lagi katanya. Dikasih bel yang lagi. Dikasih jarak lagi ke belakang. Jadi dua orang pakai dua minggu. Pak, terima kasih banyak Pak sudah difasilitasi. Terima kasih. Semoga lulus dapat nilai A. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, cakep ya? Cakep, alumni Belanda. Tuh kan Sari bilang 20 Tante, lebih malah. Iya kan, ada daripada. Iya. Ada kelas tarik. Alhamdulillah.